Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Husfiera, Prodi Perbankan Syariah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian resiko strategis. Resiko strategis adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Resiko ini timbul antara lain karena Bank Syariah menetapkan strategis yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif, dan terdapat ketidaksesuaian antara rencana strategis dengan level strategis. Kemudian selain itu, resiko strategis juga timbul karena adanya kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait. Kegagalan manajemen risiko strategis dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, sehingga menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama manajemen risiko strategis adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Hasnidar. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya. Langsung saja mengenai resiko inheren. Resiko inheren merupakan resiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, dan yang berpotensi mengaruhi posisi keuangan bank. Adapun indikator risiko strategis, yang pertama, kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis. Pada penerapan ini yang perlu diperlihatkan atau dapat dikembangkan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Seperti faktor internal meliputi visi misi serta kultur organisasi, faktor kemampuan, dan tingkat toleransi risiko. Adapun mengenai faktor eksternal yaitu kondisi makroekonomi, perkembangan teknologi, tingkat persaingan usaha. Yang kedua yaitu strategi beresiko tinggi dan strategi beresiko rendah, di mana strategi beresiko rendah adalah strategi yang melakukan kegiatan usaha bank di bangsa pasar dan nasabah yang telah dikenal sebelumnya. Dan strategi beresiko tinggi ialah strategi di mana bank berencana masuk dalam area bisnis baru, baik bangsa pasar atau produk. Adapun yang ketiga yaitu posisi bisnis bank. Pada posisi bisnis bank di sini yang dapat dilihat di mana yaitu pasar, kompetitor, efisiensi, diverifikasi, serta kondisi makroekonomi. Adapun yang terakhir yaitu pencapaian rencana bisnis bank atau RBB. Baik, mungkin hanya itu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faina, Prodi Perbankan Syariah kelompok 1, NIM 612-062-019-010. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penerapan manajemen risiko strategis. Penerapan manajemen risiko, khususnya risiko strategis bagi bank syariah, mencakup hal-hal berikut. Yang pertama yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Penerapan manajemen risiko wajib dilakukan oleh Bank Syariah melalui pengawasan aktif dari Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS dalam penanganan risiko strategis. Yang kedua yaitu kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Bank Syariah perlu menambahkan penerapan beberapa hal untuk tiap aspek dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Adapun A yaitu memahami kondisi lingkungan, bisnis, ekonomi, dan industri di mana Bank Syariah beroperasi, termasuk bagian dampak perubahan lingkungan terhadap bisnis, produk, teknologi, dan jaringan kantor Bank Syariah.
Adapun B yaitu mengukur kekuatan dan kelemahan bank syariah terkait posisi daya saing, posisi bisnis bank syariah di industri perbankan, dan kinerja keuangan, struktur organisasi dan manajemen risiko infrastruktur untuk kebutuhan bisnis saat ini dan masa mendatang. Yang adapun C yaitu menganalisis seluruh alternatif strategi yang tersedia setelah mempertimbangkan tujuan strategis serta toleransi risiko bank syariah ke dalam dan cakupan analisis harus sejalan dengan skala dan kompleksitas kegiatan usaha bank syariah. Dan adapun yang kedua yaitu bank syariah harus menetapkan rencana strategis dan rencana bisnis secara tertulis dan melaksanakan kebijakan tersebut. Adapun yang ketiga yaitu rencana strategis dan rencana bisnis tersebut harus dievaluasi dan dapat disesuaikan apabila terdapat penyimpanan dari target yang akan dicapai akibat perubahan eksternal dan internal yang signifikan. Yang keempat yaitu bank syariah berencana menetapkan strategis yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Bank syariah juga wajib memiliki kecukupan rencana suksesi manajerial untuk mendukung efektivitas implementasi strategi secara berkelanjutan. Yang kelima yaitu bank syariah wajib memiliki sumber pendanaan yang mencukupi untuk mendukung penerapan rencana strategis. Ada membiayai itu tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, penetapan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko untuk risiko strategis mengacu pada cakupan penerapan secara umum yang telah ditetapkan. Adapun yang C yaitu kebijakan dan prosedur. Yang pertama itu bank syariah harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk menyusun dan menyetujui rencana strategis. Yang kedua yaitu bank syariah harus memiliki kecukupan prosedur untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis. Yang ketiga yaitu bank syariah harus memiliki prosedur untuk mengukur kemajuan yang dapat dicapai dari realisasi rencana bisnis dan kinerja sesuai kinerja yang ditetapkan. Adapun D yaitu limit risiko strategis secara umum antara lain terkait dengan batasan penyimpangan dari rencana strategis yang telah ditetapkan seperti limit deviasi anggaran dan limit deviasi target waktu penyelesaian. Dan adapun yang ketiga yaitu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko secara sistem informasi untuk risiko strategis. Nah, bank syariah perlu memperhatikan beberapa hal dalam melakukan penerapan manajemen risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta SIM risiko untuk risiko strategis meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi risiko strategis. Bank syariah harus mengidentifikasi dan menata usahakan defisi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terrealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan, terutama yang berdampak signifikan terhadap permodalan bank syariah. Terus yang kedua, bank syariah harus melakukan analisis risiko terutama terhadap strategi yang menumbuhkan banyak sumber daya atau berisiko tinggi seperti strategi masuk ke pangka pasar yang baru, strategi akuisisi atau strategi diversifikasi dalam dalam bentuk produk dan jasa. Adapun B yaitu pengukuran risiko strategis. Yang pertama, pengukuran terdapat risiko strategis antara lain dapat menggunakan indikator atau parameter berupa tingkat kompleksitas strategi bisnis bank syariah, posisi bisnis bank syariah di industri dan pencapaian rencana bisnis. Adapun yang kedua yaitu bank syariah dapat melakukan street test terhadap implementasi strategi dalam rangka mengidentifikasi setiap peristiwa atau perubahan lingkungan bisnis yang dapat berdampak negatif terhadap pemenuhan
asumsi awal dari rencana strategis dan mengukur potensi dampak negatif peristiwa dimaksud terhadap kinerja bisnis bank syariah baik secara keuangan maupun non keuangan. Ketiga yaitu hasil stress testing harus memberikan umpan balik terhadap proses perencanaan strategi. Yang keempat yaitu hasil stress testing menunjukkan tingkat resiko yang lebih tinggi dari kemampuan bank syariah menyerap resiko dimaksud toleransi resiko, sehingga bank syariah wajib mengembangkan rencana kontingensi atau strategi untuk memitigasi resiko dimaksud. Adapun yang C yaitu pemantauan risiko strategis. Yang pertama itu bank syariah wajib memiliki proses untuk memantau dan mengendalikan pengembangan implementasi strategis secara berkala. Pemantauan ini dilakukan antara lain dengan memperhatikan pengalaman kerugian pada masa lalu yang disebabkan oleh risiko strategis atau penyimpangan pelaksanaan secara strategis. Yang kedua yaitu isu-isu strategis yang akan timbul akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang dimiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis atau kondisi keuangan bank syariah wajib dilaporkan kepada direksi secara tepat waktu, disertai analisis dampak terhadap risiko strategi dan tindakan perbaikan yang diperlukan. Adapun D yaitu pengendalian risiko strategis. Bank syariah harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau kinerja, termasuk kinerja keuangan dengan cara membandingkan hasil aktual dan hasil yang diterapkan untuk memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan deviasi yang signifikan kepada direksi. Sistem pengendalian risiko tersebut harus disetujui dan dikaji ulang secara berkala oleh direksi untuk memastikan kesesuaian secara berkelanjutan. Adapun E yaitu sistem informasi manajemen risiko strategis. Yang pertama yaitu bank syariah harus memastikan bahwa SIM yang dimiliki telah memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis dan dikaji ulang secara berkala. Yang kedua itu satuan kerja atau fungsi yang melaksanakan manajemen risiko untuk risiko strategis bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh risiko material yang timbul dari perubahan lingkungan bisnis dan implementasi strategis dilaporkan kepada direksi secara tepat waktu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.